Yo, katanya lu mau nyanyi dulu nih lagu gereja, gak apa-apa, satu lagu. Gue Reval. Gue adalah seorang tato artis di Jakarta Blackwork yang bertepatan di Mampang, Jakarta Selatan. Gue Malik, gue founder sekaligus tato artis di Jakarta Blackwork. Jakarta Blackwork itu awal dibentuk itu sebenarnya kita mau bikin jadi wadahnya anak-anak atau sebuah ekosistem gitu. Ekosistem lah gitu. Cuma emang basicnya studio tato. Cuma saat itu kita sepakat bahwa kalau bisa kita nggak cuma bergerak hanya di tato gitu. Apa yang bisa kita lakukan di musik, apa yang bisa kita lakukan di film, kenapa enggak gitu. Gitu. Jadi emang basicnya studio tato. Mungkin pada dasarnya kesukaan sama gambar gitu ya, sama seni gitu. Terus akhirnya coba buat mengaplikasikannya ke bagian-bagian tubuh gitu. Makanya terjadilah studio tato dan tato artis kayak gitu sih. Jadi gini sih, emang pada dasarnya karena saat itu kan kita sekolah di Keramat Raya ya. Di tahun itu graffiti itu adalah apa ya, kegiatan yang emang tren di tahun itu ya. Itu transisi jadi baru buat kita juga sempat bombing gitu ya, era-eranya Citos Underpass tuh dulu kan. Gitu, tembok bomber ya kan. Sempat bombing, cuma banyak kendala-kendala yang emang pada akhirnya udah nggak harus ke jalan lagi. Kalau diceritakan lebih detail mungkin alasannya terlalu banyak ya. Balik lagi ada yang diprioritaskan ya. Karena saat itu kan ya lu remaja, lu melihatnya itu jadi hobi aja gitu. Ada yang diprioritaskan, tapi masih seneng gambar. Terus buat gue kenapa pada akhirnya memilihnya untuk buka studio tato dan kenapa harus nato, karena ini apa ya, ini sangat menarik karena karya yang lo bikin di badan orang itu akan jadi galeri berjalan gitu, yang akan dibawa kemana-mana gitu. Itu akan hilang kalau di laser, atau kalau enggak dia udah nggak ada lah gitu, dia meninggal gitu. Wow, gue bilang jadi studio tato tuh kayak tepat gitu. Terus melihat apa ya Jen ya, bahasa halusnya duitnya banyak ya. Ya gitu maksudnya peluang lah gitu. Selain emang suka gambar ya kenapa enggak gitu, lo gambar dan lo bisa dibayar lebih gitu. Yeah. Urban subculture yang pertama sangat masif gitu ya, banyak, maksudnya sangat banyak dan nggak, kalau dibilang zaman dulu ada kesulitan, ada keterbatasan dalam hal informasi untuk mendapatkan info tentang sesuatu yang kita suka gitu. Katakanlah bombing gitu, BMX, hip hop yang pada akhirnya menjadi urban subculture itu ya gitu. Sekarang sangat mudah gitu, banyak portal-portal, banyak platform yang bisa menyajikan berbagai informasi gitu. Jadi gue lihat di sini sih teman-teman banyak banget yang keren, mereka bikin movement yang emang lebih modern, lebih maju gitu, dan ekosistemnya sangat luar biasa sih dari segala macam aspek ya. Kalau ngomongin urban subculture tuh kan banyak banget. Mereka bisa berdiri masing-masing gitu dengan saling menjaga rootsnya gitu. Dan di Indonesia sih cukup berkembang. Udah banyak budaya yang bisa dikolaborasikan dengan
culture yang sedang mereka ini giatkan gitu. Oke. Seperti itulah. Kalau menurut gua merespon pertanyaan lo urban subculture di Jakarta, kalau gue boleh bicara, sebenarnya ini sensitif gitu, tapi kita nggak bisa bilang ini benar ini salah gitu, nggak. Cuma kalau gue melihat dari sudut pandang gue, urban subculture di Jakarta sangat menarik gitu, dan yang harus dipahami kenapa lo ke situ gitu, rootsnya sih gitu. Jadi lo emang harus paham dulu rootsnya itu gamenya seperti apa gitu. Gue ngelihat, gue mau bicara di wilayah gue aja gitu. Ini kan pertanyaannya terlalu luas ya. Gue mau bicara di industri tato lah gitu. Sekarang gue ngeliatnya kalau di industri tato, gue mau bilang FOMO, ya kenyataannya emang seperti itu gitu. Sekarang tuh siapapun mencoba untuk menjadi tato artis dan itu bagus banget gitu. Tapi yang penting ternyata menurut gue, lo harus tahu rootsnya dulu gitu. Sekarang tuh orang butuh duit gitu. Orang butuh duit, anjing jadi tato artis kayaknya enak deh, bisa bikin duit banyak. Benar gitu, itu benar gitu. Tapi ada hal-hal yang harus dijaga ketika dia pendahulu abang-abang kita lah ya gitu, yang udah membentuk marketnya menjadi seperti ini. Itu yang harus dijaga sebenarnya gitu. Jangan tiba-tiba lo baru bisa nato 1 bulan terus lo bikin promo gila-gilaan yang emang akhirnya jadinya mengganggu apa yang sudah terbentuk gitu. Nah itu yang lumayan gue melihat sekarang eksklusifnya itu ada pergeseran lah gitu. Jadi menurut gue apapun bisa lo lakukan, nggak ada aturan yang berlaku bla bla segala macam, tapi mungkin emang lo harus paham root sih gitu. Kalau menurut gue mungkin itu ya. Seniman ya, gue lumayan tidak berani berstatement bahwa gue seniman gitu, karena gue ada di industri ini gitu. Mungkin gue bisa menggambar, tapi kalau melabelkan diri menjadi seniman itu pertimbangannya ada beberapa hal yang kayaknya gue belum berani di area situ gitu. Kalau tato artis ya kita melakukan hal ini dengan profesional gitu. Kita melakukan hal ini sesuai dengan apa ya, dengan cara bergerak atau cara bekerjanya tato artis yang profesional gitu. Kita ngerti SOP dan lain-lain gitu. Mungkin kalau dari gue itu. Dari gue kayaknya ya puas sih ya, karena gue menjalaninya dengan fun gitu, dengan enjoy, happy, dan ini adalah sebuah gaya berkesenian yang gue visualkan gitu. Dan bicara seni terlalu luas gitu, tapi lo bisa melakukan apa aja yang pada dasarnya itu adalah ya passion lo gitu sih. Jadi kayak di bidang tato ya mungkin ya enjoy gitu menjalaninya sama dengan Malik. 5 tahun ke depan mimpi bersamanya ya. Nah, JBW kan pada akhirnya menjadi sebuah ekosistem gitu, ekosistem dari beberapa teman-teman pelaku seni yang cukup aktif di Jakarta gitu. Mungkin kita bisa bikin sebuah movement atau campaign atau apa gitu yang pada dasarnya kembali lagi untuk generasi muda atau buat teman-teman atau buat masyarakat dan sekitarnya gitu sih. Mungkin lebih ke arah situ, tapi ya nggak tahu pastinya apa ya. Karena kalau bicara tato melulu kayaknya bosen deh gitu. Karena sekarang kan bisa kita lihat tato ini udah bagian dari lifestyle gitu. Kayak lo semua pada tatoan, dan sekarang waktunya kita para tato artis yang masuk ke dunia kalian gitu.
Itu kalau dari Reval tuh. Kalau dari gua mungkin gua mau merespon situasi yang sedang terjadi. Banyak banget teman-teman yang mau belajar tato, pada akhirnya mungkin sungkan untuk kesini atau kalau ikut course biayanya mahal. Jadi mungkin gue terpikirkan 5 tahun ke depan kita bikin tato academy gitu ya, gitu. Tapi tetap dengan standar-standar yang emang lo harus belajar mandiri dulu. Lo oke, join yuk untuk kita lebih dalam lagi gitu. Dan mungkin nanti untuk pengajarnya kita bisa melibatkan beberapa teman-teman yang emang expert di bidangnya masing-masing gitu. Tato Academy kali ya, biar nggak terlalu apa ya yang gue maksud ya. Sekarang kan semua orang belajar mudah ya gitu, tapi banyak beberapa orang yang tidak menyadari bahwa nato itu bukan bicara tentang nanam tintanya, tapi gimana caranya biar tidak tertular penyakit gitu. Dan banyak yang belum paham juga gitu. Nah, ada bagian-bagian yang menurut gua itu nggak lengkap tuh dipelajari kalau lo cuma baca artikel atau lihat dari YouTube gitu. Gitu itu. Bicara hygiene-nya gitu kan. SOP-nya gitu. Perlu edukasi lebih lah ya. Iya. Lebih. Karena ini berhubungan dengan darah kan. Luka terbuka ya. Luka terbuka. Kalau menurut gua, karena kita tinggal di Indonesia, jadi lu harus sangat-sangat memperhatikan ya kebijakan yang bakalan lu ambil ini, karena ini menyangkut masa depan lu gitu. Banyak perusahaan yang masih menilai penampilan gitu. Jadi di saat lu ingin memulai tato, pastikan bahwa ruang gerak lu tidak akan terganggu, ruang kerja lu tidak akan terganggu gitu. Karena sangat sulit gitu. Di saat tatoan ya jadi mengecil, skupnya jadi mengecil gitu. Jadi baiknya dipertimbangkan lagi. Gue gitu sih. Kalau belum pertimbangkan baik-baik, kalau udah ada ya banyakin. Iya, kalau udah banyak, udah ada kembangin. Iya, kalau udah banyak kembangin. Kalau belum, kayaknya emang lo butuh pikirkan lebih lagi karena tato itu statement gitu, statement banget. Ya, karena di situ melibatkan apa? Tadi pekerjaan, keluarga ya, masa depan. Iya, belum kita nggak tahu kan jodoh lo anak ustadz nih. Iya, anak pendeta gitu kan. Gitu. Jadi itu nanti ujung-ujungnya minta di laser. Ada juga sih kalau gua boleh bicara secara general, saling support sih gitu. Tapi emang nggak mudah gitu. Gua juga nggak segampang ini maksudnya, tapi saling support itu apa ya? Sebetulnya simple, tapi sangat berarti gitu, karena bicara support ini terkadang hanya keluar dari mulut gitu loh. Support, tapi pada dasarnya ya bodo amat. Lu gua yang terjadi gue lihat sekarang adalah gaya bersaing yang dibalut dengan sebuah pertemanan ya kan, tapi pada dasarnya lu adalah kompetitor gua gitu loh. Itu sebetulnya yang tidak sehat gitu, yang diharapkan di sini bisa saling mensupport dalam artian ya udah kita nothing tulus gitu, ngejalanin bareng-bareng sama-sama gitu. Terus yang keren juga Jakarta, Indonesia gitu kan. Sama tambahan lagi mungkin masih banyak ya yang buat gua merangkul anak muda itu sangat perlu gitu. Anak muda tuh jangan lo malah ngeliatnya selalu kecil gitu. Jab-jabnya anak muda tuh ngeri. Iya. Lo harus ngerangkul anak muda gitu. Buat pendahulu atau abang-abang yang di luar sana mungkin bisa lebih merangkul adik-adiknya lagi aja sih. Karena sekarang zamannya mereka, iya kan. Kita bisa mati ketelan masa gitu, ketelan zaman. Buat generasi muda boleh nggak sih? Ayo, buat adik-adik yang nantinya akan seperti kita, anjing. Lebih bijaksana dalam bersikap. Karena semuanya itu akan menentukan gimana nasib lu ke depannya.
gitu. Banyak cerita yang udah dialamin sama abang-abang di luar sana gitu kan. Buat lo yang masih dalam planning, pengen jadi binatang, bajingan, kayaknya coba mainkan pikiran lo. Oke, kalau dari gua tambahannya mungkin jangan aneh-aneh, negara lagi susah. Yo, gue Reval. Thank you, gua Malik. Sampai ketemu lagi. Mau sukses terus. Sehat Thank you, terus. thank you, thank you. Ya, bye.